Berani terbuka, kendalikan kecemasan. Kalau kasih saran emang agak sulit bilangnya karena satu ada banyak yang nggak berobat tuh karena takut. Daripada takut berobatnya lebih takut ke pandangan orang lain terhadap dia karena kurangnya ini ya apa si pengetahuan dia nggak pengen dilihat orang kayak berbeda kayak gitu lah. Oh sakit ini gitu. Cuman emang sebenarnya kita harus nggak peduli sih sama pandangan orang lain atau anggapan orang lain lah gitu kan. Terus dan apa karena kalau misalnya nggak diobatin dia makin makin lubangnya makin besar terus gitu. Tapi emang tiap orang kan beda-beda. Ada yang kayak saya yang support itu ibu. Iya. Tapi kalau misalnya beberapa teman saya juga pernah cerita nggak ada yang support di keluarga itu juga yang bikin dia nggak berobat kayak nggak ada bapak nggak ada orang nggak yang untuk bisa nolong dia cuman emang ya dari diri sendiri sebenarnya keberanian untuk itu karena yang nolong kita kan juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Sesi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya pada YouTube kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Bang Fatir Fahrozi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih keadaannya Bang? Baik, cukup baik. Ya. Ya. Nah, kita kali ini Bang ada topik nih yang sangat-sangat bagus Iya. nih. Berani terbuka, kendalikan kecemasan. Gitu. Nah, sebelumnya Bang Fatir ini adalah pasien kita ya Bang ya, Iya. dengan kecemasan yang sangat-sangat cemas saat itu Bang ya. Banyak nimbulin gejala psikosomatik gitu. Nimbulin gejala psikosomatik. Sebelumnya Bang, udah berapa lama nih Bang Abang mengalami kecemasan itu? Sebenarnya kalau ditarik dari yang lama-lama kan, sebenarnya dari SMA sih. Dari SMA ya? Mungkin tepatnya kelas 2, kelas 3 SMA gitu. Cuman dulu mikirnya itu kayak stres sama depresi biasa. Maksudnya saya dulu nggak bisa bedain panik, cemas kayak gitu lah. Dan kurang juga di lingkungan yang ngerti itu juga. Ya memang kan kalau topik masalah kesehatan mental ini kan termasuk minim lah ya untuk masyarakat ya kan. Jadi gimana tuh Bang saat itu Bang? Siapa yang membawa Abang untuk berobat ke psikiater ya saat itu kan? Jatuhnya sebenarnya 10 tahun lah udah 10 tahun yang lalu 10 tahun ya? yang lalu kan. Tapi kayak berobat itu kayak 4 tahun setelahnya. Tapi itu bukan berobat ke psikiater awalnya. Jadi dulu tuh nggak percaya. Dulu tuh ada kayak gejala kayak buang air kecil sering gitu awalnya. Jadi bisa kadang tergantung bisa dalam sejam bisa 4 kali atau bisa kadang 5 menit sekali juga. Dan kayak ganggu aja kayak misalnya mau nonton film aja di laptop kan juga mengganggu itu kan. Jadi susah nahan buang air kecil saat itu ya Bang awalnya. Pokoknya sering lah. Sering gitu ya. Tapi agak aneh dengan buang air kecil ya misalnya kalau misalnya buang air kecil biasa kan ada warna ada bau ini nggak ada warna nggak ada bau kayak disiram aja nggak akan bau gitu kan. Terus dulu mikirnya itu kayak penyakit fisik sedangkan kayak prostat aja kan 40 tahun ke atas kan. Iya. Terus itulah terus kayak berobat ke kayak tukang kusuk terus kayak yang yang minuman di baca-baca. Terus terakhir ke penyakit dalam ke ada Malik ya itu kan. Terus si dokter penyakit dalamnya juga bingung awalnya. Kayak karena umur masih muda waktu itu jatuhnya berapa ya? Masih 21 lah mungkin ya atau 20. Terus kok udah sering-sering buang air kecil gitu kan. Terus dia nggak nemuin gejala apa-apa yang maksudnya meyakinkan kau itu sakit itu lah kan. Terus dia nyuruh kayak misalnya cek darah, ginjal, paru-paru, apalagi ya semua waktu udah pada dicek waktu itu. Dan terakhir setelah kayak 1 hari setelahnya semuanya normal. Wow, semuanya normal ya Bang ya. Jadi secara fisik nggak ada kelainan saat itu ya Bang. Terus pun waktu pas SMA juga pola hidup masih sehat, maksudnya nggak ada minum kopi, nggak ada soda pun jarang, maksudnya aneh juga kalau misalnya ada sakit itu kan. Terus si dokter kayak penyakit dalamnya ngasih obat, rupanya antidepresan. Terus pas dia nanya apakah seminggu itu minum obat tenang, ya betul-betul tenang dan si buang air kecilnya itu hilang. Nah
baru di situ lah baru percaya kayak ada kayak sakit fisik apa sakit psikis mental, lah psikis mental ya Bang ya. kayak gitu lah. Cuman karena waktu itu kuliah saya di Bandung kan kuliah jadi si pengobatan itu nggak dilanjutin Nggak rutin berarti ya Bang ya. karena di sana juga satu biaya karena saya ngekos apa terus nggak ada yang nemenin apa kayak gitu kan. Kalau dulu yang selalu support sama nemenin itu ibu. Ibu ya. Ibu, Berarti memang dukungan keluarga sangat membantu ya Bang hanya ya. ibu aja Hanya itulah. ibu. Jadi itu kan pada masa kuliah. Selesai kuliahnya saat itu Bang? Kuliahnya selesai. Selesai ya. Berarti sekarang udah bekerja ya? Udah bekerja. Apa pekerjaan Abang Bang? Pekerjaannya graphic designer. Graphic designer. Seperti terus apa itu Bang? kayak membuat logo terus pokoknya branding logo lanjutannya kayak misalnya kayak kita nge-branding sebuah cafe kan anggapannya itu kayak cupnya menunya pokoknya Iya. lanjutannya. Keren ya Bang ya kerjaannya ya. Biasa. Jadi gimana tuh Bang? Apa pengaruhnya pada penyakit Abang dengan hal-hal yang Abang biasa lakuin sehari-hari Bang? Sebenarnya dulu makanya berobat kan. Dulu itu sekarang tuh saya kerja sendiri, maksudnya buka studio sendiri lah. Jadi itu kayak nggak terlalu ganggu lah kan. Tapi dulu itu kan dulu tadi ceritanya buang air kecil kan. Iya, Nah kan nggak dilanjutin karena cuman itu rupanya pas setelah tamat kuliah, pas bekerja banyak hal yang muncul lagi selain buang air kecil itu. Jadi kemarin waktu pengobatan yang awal itu sempat sembuh? Saya sembuh dengan sendirinya kayak misalnya karena saya sering saya pokoknya buat terapi sendiri lah kayak main keluar. Pokoknya kalau bisa seminggu tuh saya nggak di kosan selama pokoknya 5 hari itu harus keluar lah kayak gitu lah kan. Terus pas setelah tamat kuliah ada kayak tuntutan hidup, mikirin masa depan, mikirin uang, terus ada kayak mikirin bapak saya nggak berubah-ubah sifatnya kayak gitu kan. Nah itu waktu itu muncul gejala-gejala Jadi balik lain lagi ya? dan lebih parah. Lebih parah. Kalau dulu itu kan cuman buang air kecil. Habis itu setelah itu kayak sakit kepala. Saya sempat juga kayak sakit kepala 3 bulan gitu. Nggak sembuh-sembuh, udah minum obat nggak sembuh-sembuh ya? Minum obat itu sampai ke dokter apa. Nah, terus kayak tangan tremor. Terus kan kalau orang deg-degan di dada, ini di tangan, kedua tangan kayak deg-deg kayak Jadi gitu. kayak tangannya nyeri, berdenyut gitu ya? Berdenyut, terus lemas. Terus pun capek tiba-tiba. Terus pun ada yang aneh juga kayak misalnya saya itu kan orangnya kalau jalan kuat, mau jauh juga kan. Pas waktu itu kayak dari kosan saya ke Indomaret itu kayak dekat lah dari sini. Kayak berapa meter aja kan. Habis pulang kayak saya capek kali gitu. Pokoknya suka capek tiba-tiba, bisa sampai bangun tidur pun bisa capek. Rasanya kayak habis main bola tapi sebenarnya nggak ada ngapa-ngapain kayak gitu kan. Terus banyak lah pokoknya gangguan-gangguan lain. Terus disitulah mulai berobat. Mulai berobat gitu ya. Jadi saya kan di Bandung, terus saya balik ke Medan untuk itu juga. Jadi memang selama pengobatan ini bermanfaat ya selama ini? Tapi ada perubahan ya? Ada banyak. Cuman sebelumnya itu pindah-pindah. Jadi sampai nemu yang pas lah terakhir. Gitu. Jadi awalnya kayak ke psikolog, habis itu ke psikiater lain, terus terakhir ke psikiater lah. Yang pas lah maksudnya. Ya, yang pasti sekarang dari pengobatan itu sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan Abang sekarang ya. Nah, nih Bang, menurut Abang pergi menjumpai psikiater itu dan mencari pengobatan bentuk salah satu mencintai diri nggak Bang kira-kira Bang? Iya betul sih. Tapi sebenarnya daripada mencintai diri emang harus sih karena kan kayak penyakit psikis mental itu bukan kita aja yang rugi gitu kan, tapi orang sekitar juga kayak keluarga kita pasti kena dampaknya dari perilaku kita, sikap kita kayak gitulah. Jadi memang Abang yang sakit, keluarga pun kena dampaknya juga pasti ya? Iya, kena dampaknya. Kayak dulu saya suka bikin ibu nangis juga karena ibu lihat saya kayak nggak punya hawa untuk pengen hidup itu kayak gitu, kayak nggak ada tujuan kelihatan dari wajahnya itu. Jadi memang salah satunya pengobatan Abang tuntas juga karena orang sekitar berarti. Iya, gitu, karena orang sekitar. Pokoknya kena sih kayak teman apa gitu kelihatan
perilakunya beda saya terhadap orang lain dari yang sebelum sakit sama sesudah gitu. Sama sesudah gitu ya. Tuh, jadi kayak emang perlu sih karena emang kan apalagi masa dewasa ini perlu kerja kan. Untuk dengan sakit psikis ini sangat susah kali. Maksudnya bekerja gitu kan. Beda kayak sakit fisik yang kayak minum obat, maksudnya hitungannya lebih jelas untuk Iya. Ini balik lagi nih masalah pekerjaan tadi nih Bang, iya, karena kita nyinggung pekerjaan. iya. Gimana nih pengaruh terhadap kehidupan Abang dalam pekerjaan dengan penyakit Abang yang sekarang? Berarti Oh, sekarang kan udah sembuh ya? Masih eh, sering nggak balik-balik terhadap ini kan Abang kan masalahnya desain tadi ya? Desain iya, grafis ya? iya Benar ya? desain grafis Ah, betul. berarti kan butuh inspirasi kan Iya. biasanya gitu. Ada nggak mempengaruhi pada pekerjaan Abang, Bang? Oh, ini kalau pekerjaan emang betul pekerjaan, pengaruhnya besar. Maksudnya kalau misalnya dulu, saya mudah kayak misalnya anggap aja mudah menyerah kayak gitulah. Heeh. Atau desain saya kalau misalnya saya ditekan, kayak ditekan, itu saya betul-betul desain itu kacau balau gitu. Inspirasinya ya, Terus nggak saya dapet gitu atau nggak bisa gimana? nggak bisa tenang. Mhm. Pokoknya hal itu akan berlanjut terus ini ya permasalahannya. Kalau sekarang tuh kayak saya tahu untuk berhenti gitu dengan masalah itu, dengan tekanan itu. Atau enggak, pokoknya tahu lah kalau dulu tuh betul-betul kebingungan. Itu yang mempengaruhi kerja juga kayak dimarahin dulu kan kerja sama orang dimarahin oleh bos. Tapi kan kalau bos nggak mau ngerti juga maksudnya kayak kita. Apalagi untuk jelasin kalau misalnya kita punya sakit mental gitu itu sulit juga untuk ngerti gitu kan. Cuman yang berpengaruh itu kayak kan di selain kerja saya juga buat karya gitu kan. Maksudnya saya suka bikin majalah gitu. Bikin majalah ya, Bang? Namanya Zin. Jadi Mhm. tulisan-tulisan saya pas Zin tuh apa, Bang? Zin itu kayak media alternatif gitu. Kalau umumnya majalah, tapi kalau dibuat sendiri namanya zin Oh atau gitu. zain gitu lah. Jadi di itu isinya gambar saya sama si tulisan-tulisan saya lah gitu kan. Terus pas eh, pokoknya itu tulisan saya pas lagi masa depres. Pokoknya positifnya kalau misalnya lagi stres atau lagi cemas inspirasi banyak. Cuman pas saya udah berobat, minum obat, si inspirasi itu hilang, itu aja bedanya. Jadi satu sisi saya tenang, tapi kalau untuk yang membuat kayak seni gitu berkurang dia jadinya. Berkurang ya. Heeh. Sekarang Abang masih ini nggak mengkonsumsi obat-obatan Oh, ini nggak? udah enggak lagi. Udah nggak lagi Iya, ya. udah enggak Berarti lagi. udah bisa ngatur emosi sendiri. Bisa. Oh, banyak explore juga Heeh. sebenarnya. Udah menikah Abang, Bang? Belum. Belum. Punya Iya. pasangan? Enggak, belum. Belum Udah ya. putus. Udah Iya, iya. putus. Heeh. Nih Bang, saat Abang mengalami masa putus itu Heeh. otomatis kan pasti saat itu yang marah, kecewa. Heeh. Nah, untuk mengatasi masalah emosi yang saat itu, Heeh. gimana cara Abang Bang saat itu? Apakah Oh, butuh obat-obatan atau gimana oh Bang? enggak obat. Sebenarnya kayak mikir logisnya aja sebenarnya kayak walaupun misalnya kayak kalau dilanjutin pun bakal ganggu psikis saya itu aja. Terus karena udah berobat, saya ada jeda untuk bisa berhenti di masalah itu. Kalau dulu masalah apapun bakal terus berlanjut gitu. Sampai masalah-masalah yang udah lewat kayak waktu SMA, SMP kayak gitu. Berarti Abang sekarang memang udah bisa mengendalikan emosi ya? Ya, sama tergantung frekuensi si masalahnya juga. Oh gitu. Kalau terlalu besar juga Butuh waktu lebih lah untuk butuh waktu selesai. Tapi lebih. bisa selesai. Bisa Masuk. selesai ya. Jadi memang dengan pengobatan ini sangat-sangat bermanfaat ya Bang ya? Iya, itu dia. Sangat berpengaruh juga ya kan? Iya, karena makanya tadi bilang emang harus sih. Memang harus Iya, ya. Nih Bang, buat teman-teman di rumah nih mungkin ada juga nih yang mengalami masalah yang sama nih seperti Abang. Ada pesan-pesan nggak? Gimana nih cara bisa move on lah gitu kan istilahnya kan? Kalau kasih saran emang agak sulit bilangnya karena satu ada banyak yang nggak berobat tuh karena takut. Karena takut, benar Bang. Daripada takut berobatnya lebih takut ke pandangan orang lain terhadap dia karena kurangnya ini ya si pengetahuan Kurangnya orang informasi sekitar. juga ya Ya, Bang ya? jadi dia nggak pengen dilihat orang kayak berbeda kayak gitu lah. Oh sakit ini gitu. Cuman emang sebenarnya kita harus nggak peduli sih sama pandangan orang lain atau
anggapan orang lain lah gitu kan. Terus dan karena kalau misalnya nggak diobatin dia makin lubangnya makin besar terus itu. Masalahnya makin terus Iya, bertambah, karena kan makin sakitnya juga nambah makin umur. nambah, Iya. ya Bang ya? Itu jadi kayak kalau harus sih. Tapi emang tiap orang kan beda-beda. Ada yang kayak saya yang support itu ibu. Iya. Tapi kalau misalnya beberapa teman saya juga pernah cerita nggak ada yang support di keluarga, itu juga yang bikin dia nggak berobat, kayak nggak ada bapak, nggak ada orang nggak yang untuk bisa nolong dia. Cuman emang ya dari diri sendiri sebenarnya keberanian untuk itu, karena yang nolong kita kan juga kita. Nih, makasih banyak loh Bang Iya. atas informasinya, berbagi pengalamannya ya. Jadi memang untuk teman-teman di rumah nih yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental, memang yang harus itu dari diri kita, Iya. cintai diri kita dulu ya Bang ya. Harus bisa nggak peduli dulu nih dengan omongan orang ya kan. Dan dukungan keluarga pun sangat-sangat berpengaruh ya. Bang, terima kasih banyak nih Sama-sama. atas Makasih juga. kehadirannya ya Bang Iya. ya. Mana tahu di lain waktu nanti ada kesempatan mau dong main-main ke sini lagi. Boleh. Ya. Iya, boleh sekali. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe pada YouTube kita. Terima kasih. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.